Saya mengajak saudara berpikir serius. Tadi kalimat-kalimat dari Pastor Aldo itu sangat mengagetkan saya waktu doa tadi. Bahwa kalau kita ada di sini itu karena kita mengikuti keputusan Tuhan untuk kesini. Oh enggak, amin. Saudara kesini bukan karena maunya sendiri. Banyak orang yang mau tapi nggak bisa datang. Nah tadi kaget waktu Pastor Aldo mengucapkan kalimat itu betul-betul mengagetkan saya. Dan itu betul. Maka itu saya mau beri pertanyaan ini kepada saudara. Jujur ya, jawab. Nggak usah pakai hal rohani. Kalau hari ini Presiden Obama panggil saudara ke White House, dengar baik-baik. Tapi papamu lagi kritis di ICU. Istrimu mau melahirkan. Anakmu satu kecelakaan. Sorry yang ngomong jelek ini. Ayo jujur, datang atau tidak? Goblok kalau nggak datang. Sok rohani sekali. Lu betul nggak? Bodoh kalau nggak datang. Ngapain ngurusi papamu, saudara bukan dokter? Ada dokternya di ICU sana. Ngapain ngurusi si mau melahirkan, saudara bukan bidannya juga? Maaf ya. Banyak kita sok rohani dalam hidup ini. Loh betul tidak? Walaupun hari ini Presiden Obama ngundang cuma makan kalkun, toh saudara bisa beli kalkun sendiri. Hari Thanksgiving. Kan saya sudah mulai tadi pikir dengan serius pertanyaan ini. Ayo jujur, tadi yang bilang tidak, saudara kehilangan kesempatan seumur hidup. Loh betul enggak? Jangan tunggu Thanksgiving tahun 2013 baru Obama mengundang saudara lagi. Dia mengundang orang lain lagi sudah. Ngerti nggak maksud ini saudara? Mengapa saya memberikan konsep pemikiran ini? Karena kita sering tidak sadar ketika penciptanya para presiden memanggil saudara. Betul tidak? Untuk bertemu dengan dia. Saya kembali pada Presiden Obama. Seandainya toh undangan itu datang kepada saudara hanya untuk makan turkey di Thanksgiving Day ini, percaya nggak? Presiden Obama nggak cuma ngajak makan kalkun, tapi pasti ada yang dibicarakan dengan saudara. Lo jawab? Iya tidak? Nah, hari ini kita hadir karena pencipta alam semesta mengundang kita. No, yang lain kok nggak amin? Nah, lebih daripada presiden manapun juga. Nah, kekristenan sudah terlalu lama dibohongin oleh si iblis. Dalam hal apa saya berkata kita terlalu lama dibohongin? 99,99% khotbah pendeta-pendeta sekarang ini, baik dari Indonesia, baik dari Amerika, selalu menitik beratkan kita perlu Tuhan, kita perlu Tuhan. Jangan takut saudara, masalah apapun Yesus sanggup. Saya percaya dan tidak ragu untuk hal itu. Tetapi kalau dari waktu ke waktu, karena sebelum saudara pindah ke Amerika, saudara yang di Indonesia atau saudara pernah tinggal di state yang lain, saudara dengar televisi, saudara baca buku-buku rohani tentang khotbah-khotbah pendeta itu, penekanannya, titik beratnya selalu Tuhan berkati saudara, Tuhan menolong saudara. Masalah saudara kecil bagi Tuhan, Dia sanggup menyelesaikan. Cuma itu. Tapi lupa satu bagian, dan ini kecil yang memberitakan ini. Dan hari ini di Thanksgiving Day ini kita berkumpul dengan tema Yesaya 60. Saya belum tanya kepada Pastor Aldo dan tim atau panitia mengapa tema pertemuan kita itu Yesaya 60. Ayo kita buka dulu Yesaya 60. Siapa Pastor Aldo yang memberikan tema ini? Aldo sendiri ada hal khusus yang Tuhan berikan, nanti sampaikan supaya kita bisa searah. Perhatikan ini saudara, Yesaya pasal 60. Kata Sion di dalam ayat ini itu menunjuk gereja. Ya, jadi kalau saudara membaca kitab Yesaya dan ada kata Sion, itu artinya gereja.
Nah, begitu besar harapan Tuhan kepada gerejanya, sampai dia tidak punya yang lain kecuali gerejanya ini. Nah, ini yang banyak kita tidak sadar. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Yahweh terbit atasmu. Jangan cuma baca ayat satunya saja tanpa melihat ayat 2. Karena di ayat 2 ini Yahweh Tuhan menyatakan kerinduannya supaya gerejanya bangkit dan menjadi terang. Kenapa? Lihat ayat 2. Sebab sesungguhnya ada apa? Ayo baca, ada apa? Kegelapan, darkness, menutupi bumi, dan kekelaman. Kekelaman itu lebih daripada kegelapan itu, menutupi bangsa-bangsa. Nah, saudara, ada situasi yang seperti ini. Badai Sandy baru lewat, orang masih memikirkan sampai tadi pagi. Saya masih dengar berita sebelum Andrew ngajak kami berangkat, bagaimana orang-orang masih menderita di daerah New Jersey, dari New York yang dekat pantai sana. Saudara bayangkan berapa hari sebelum Sandy itu datang, kalau sudah diberitakan akan begini, akan begitu. Bayangkan kalau tanpa persiapan seperti itu, berapa banyak korban yang mati itu. Dengan persiapan begitu hebatnya, 100 orang lebih yang mati. Nah, apa yang kita baca di ayat 2 itu lebih ngeri daripada badai Sandy. Kalau badai Sandy hanya sebagian pantai timur Amerika ini, itu sudah sengeri itu. Tapi di ayat 2 ini, saudara, ini seluruh dunia yang mengalami kegelapan itu. Bayangkan ngerinya seperti apa. Nah, maaf, jangan marah kalau saya akan katakan kalimat-kalimat ini. Kalau gereja atau orang Kristen tidak menyadari betapa gelapnya dunia sekarang, betapa ngerinya setan itu bekerja, pasti kita nggak akan ngerti Yesaya 60. Kita anggap biasa saja. Ya pokoknya aku rajin ke gereja, aku berdoa, aku baca Alkitab, aku dengarkan firman Tuhan. Cuma begitu saja. Kalau kita tidak mengerti, seharusnya saudara yang tinggal di Amerika itu jauh lebih banyak tahu berita daripada kita yang tinggal di Indonesia. Karena kita tahu sendiri bagaimana cara media Indonesia menyampaikan berita atau news itu. Saudara, fasilitas internet luar biasa. Di beberapa bagian Indonesia internet itu masih barang mahal. Bayangkan di beberapa tempat itu untuk internet saja 1 jam itu ada yang bayar 30.000, $3. Itu pun untuk aksesnya saja sudah habis 1 jam sendiri. Baru mau nyambung saja, bayangkan. Nah, saudara tinggal di Amerika, di mana-mana bisa. Ada banyak tempat di Indonesia ditulis wifi free, tapi begitu dicoba, ada crowdednya luar biasa, sampai capek nunggunya. Nah, saudara bisa bayangkan di Amerika, saudara bisa sampai belekan itu matamu main internet. Dan itu gratis, betul tidak? Cuma sayang, banyak orang tidak melihat dunia. Awas yang suka masih lihat situs porno ya. Kalau saya Tuhan, saya buat buta matamu semua, biar tahu rasa itu. Nah, saudara bisa mengakses berita di Amerika ini dengan bebas. Nah, saudara lihat dunia ini sudah sengeri apa. Maka itu kalau saudara hanya sibuk untuk urusan diri sendiri saja, yang hobinya lihat internet, cuma shoppingnya cari apa yang murah, cari apa yang murah. Awas saudara ya, tidak melihat berita dunia ini sedang ke arah mana. Ngeri saudara.
Setan itu ada di mana-mana sekarang. Apalagi dengan internet. Dengan semua alat-alat media yang saudara pegang. Makin kecil alat media itu, makin kompleks sekarang, makin hebat untuk bisa mengakses apa saja. Nah, setan ada di mana-mana. Kejahatan ada di mana-mana. Kegelapan makin kurang aja. Nah, itu ayat 2. Di dalam kondisi seperti itu, maka Tuhan cari gerejanya, yaitu kita, untuk bangkit jadi terang. Karena kegelapan sedang menguasai dunia ini. Nah, saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang hadir hari ini itu betul-betul sadar bahwa kegelapan sudah seperti ini. Atau saudara masih cuek. Aduh, itu kan bukan urusanku. Kalau ada orang mati di sana, ada orang lapar di situ, ada macam-macam bencana yang ada. Nah, ini yang kurang diajarkan oleh banyak gereja. Akan tanggung jawab kita dalam hidup ini untuk memperhatikan orang-orang lain. Saudara harus terus ditekankan. Nanti saya harap saudara keluar istirahat di tempat minum, ya, sebelah kiri ada board. Nah, saya minta saudara baca semua surat-surat misionaris dari gereja ini di beberapa negara. Ada yang di Italia, ada yang di Peru, ada yang di Thailand. Saya lupa ada berapa negara tadi. Saya baca. Saya ini kalau masuk gereja yang punya hati misi, saya senang sekali. Saya baca habis tadi itu. Semua surat mereka. Ditulis posted tanggal berapa, ada semuanya. Kesaksian keluarga Buddhis di Thailand. Mereka baru ketemu. Keluarga Buddhis 5 orang. Baru berapa minggu misionaris gereja ini ke Thailand. Ternyata suami keluarga itu meninggal. Ditulis itu, saya sedih karena belum sempat memberitakan Yesus, dia sudah mati. Tapi istrinya dan anak-anaknya akhirnya mereka terima Yesus. Ketika mereka minta diajar bahasa Inggris, maka kami pakai Alkitab untuk mengajar mereka bahasa Inggris. Nah, itulah hati Tuhan. Kekristenan akan jadi jahat ketika kita tidak memperhatikan orang lain. Katakan amin. Saya ulangi lagi, kekristenan akan jadi jahat dan lebih kejam dari komunis kalau kita mengaku Kristen tidak punya hati untuk membagikan kasih itu kepada orang lain. 3 tahun saya nggak ke Amerika karena terakhir ke sini itu Desember 2009. Ini sudah November menjelang akhir 2012. Nah, kemarin waktu kami ke San Francisco, saya senang kembali ketemu saudara pelayanan homeless di sana. Saudara, satu ibu bersaksi, kalian kan tidak lihat suami saya bukan? Oh iya, baru sadar. Biasanya ini homeless ini pasti suami istri. Terus cerita, suamiku meninggal minggu yang lalu. Ya, otomatis kami bilang, aduh, sorry untuk mendengar. Jangan bilang sorry, itu bagus. Saya juga kaget, bagusnya bagaimana suami meninggal kok bagus? Dalam pikiran saya, oh bagus dia gak ngurusin lagi, mungkin begitu. Ternyata tidak. Kamu tahu, dia cerita, sehari sebelum dia meninggal, dia ngaku percaya Yesus. Amen. Terus saya tanya, loh kenapa kamu tiba-tiba bisa percaya Yesus? Dengar kesaksian perempuan ini. 2 tahun setiap Sabtu kita 2 diberi makan orang-orang itu. Aku tahu mereka bukan orang nganggur ngasih makan kita di sini. Kalau saudara ke San Francisco, ada daerah namanya Embarcadero, di Roof yang nomor 31 kalau tidak salah. Depan itu ada park kecil dan ada patung artistik sekali. Nah, di situ orang-orang Indonesia
membuat pelayanan untuk homeless itu. Nah, terus dia cerita begini, Ibu. Aku melihat Yesus di hidup mereka. Nah, padahal selama 2 tahun itu suami istri ini gak pernah mau ikut doa. Mereka cuma datang untuk makan. Kalau ada doa, ada nyanyi, mereka pasti nggak dapat makan terus pergi. Waktu kesaksian perempuan ini saya dengar, saya kaget. Dia bilang, saya pikir suami saya itu ateis. Saya juga nggak mau maksa dia. Tapi saya kaget sebelum dia meninggal, dia ngomong, aku melihat Yesus di hidup kalian. Saudara, itu luar biasa bukan? Tahu-tahu diam-diam dalam 2 tahun itu, dia mempelajari apa yang anak-anak Tuhan. Ini orang Indonesia, saudara. Mungkin ini satu-satunya kelompok Indonesia di daerah California yang sudah, ini tahun keempat mereka melayani homeless. Tahun keempat. Dan sudah banyak yang dijamah Tuhan. Yang dibaptis sudah banyak juga. Dan mereka mengalami banyak masalah kalau saya dengar mereka cerita. Jadi kembali ke perempuan ini. Jadi saya senang. Sehari sebelum suami saya meninggal, dia terima Yesus. Luar biasa. Terus ada satu lagi ibu yang saksi. Nah, bertahun-tahun ibu ini tidurnya di bawah sebuah belukar, bus gitu ya. Yang seperti pohon cemara, jadi winter pun tetap ada. Semak ya. Nah, terus salah satu yang melayani itu cerita. Kamu lihat nggak? Sudah kosong bus itu. Oh ya, kemana itu orang? Ya, ada satu perempuan di situ. Dia bilang Jumat yang lalu dia ditelepon keluarganya untuk pulang Thanksgiving ini. 4 tahun dia homeless dan 4 tahun tidur di bus itu, cuma pakai sleeping bag saja. Bayangkan perempuan ini. Nah, terus saya tanya, kenapa dia bisa pulang pada 4 tahun di situ? Nah, salah satu pendeta homeless ini orang Fiji, namanya Pastor Jerry, dia pernah ke BBC juga. Nah, terus dia cerita, pas mau berangkat hari Jumat pakai Greyhound ke state mana saya lupa, dia bilang terima kasih pada Pastor Jerry. Terima kasih, kamu sudah mengenalkan aku pada Yesus. Cuma telat aku jawab. Maksudnya saya tanya. Jadi tiap kali saya ketemu dia, saya beri makan, saya cuma ngomong Jesus love you. Tapi dia tuh gak pernah perhatian. Jadi hari-hari Pastor Jerry itu lihat perempuan ini. Jadi kalau Sabtu mereka memberi makan, perempuan itu pasti keluar dari semak itu, saudara. Keluar untuk ambil makanan. Nah, terus dia cerita gini. Sebelum Jumat itu dia dipanggil pulang oleh keluarganya. Jadi ada anaknya atau apanya lagi gitu. Cari dia ada di mana nih. Orang ini 4 tahun hilang. Hari itu saya mikir, ngapain ya aku di sini terus? Tapi dia mau pulang, juga mau pulang bagaimana? Keluarga sudah nolak dia. Tiba-tiba dia cerita, aku coba panggil Yesusmu. Dia bilang begitu. Aku panggil Yesusmu, dia bilang gitu. Ya seperti orang yang nantang. Yesus, Tuhan, benar kau itu? Tolong aku jangan begini terus. Dia bilang begini pada Pastor Jerry ini. Kamu tahu Jer, sambil ngomong aku ini, gak sampai 5 menit, teleponku bunyi. Aku pikir siapa nelpon aku? Ternyata keluarganya. Aku baru dapat nomormu. Dan ternyata kamu ada di San Francisco. Ayo pulang untuk Thanksgiving ini. Nangis dia. Yang selama 4 tahun keluarganya gak pernah cari dia. Saudara, lalu Pastor Jerry hari Jumat minggu yang lalu itu antar dia ke Greyhound. Dia carikan duit supaya orang ini bisa berangkat. Waktu saya dengar itu, betapa terharunya untuk Thanksgiving ini setelah 4 tahun. Dia begitu mengaku Yesus. Dan ada mujizat keluarganya bisa cari dia. Coba temukan nanti malam. Atau besok, kan ini masih suasana Thanksgiving. Orang-orang yang saudara bisa berkati, entah dengan cara apa. Kok gak ada yang ngamen ini? Ngerti enggak? Coba cari orang-orang yang saudara bisa berkati. Mungkin saudara hanya bisa memberikan 2 slices of pizza. Bagikan, kalau itu yang bisa beri. Saya harap nanti malam setelah kita buffet semuanya, kenyang toh, awas tidur di mobilnya.
Salah kekenyangan. Awas. Begitu sampai di rumah masing-masing, coba saudara keluar sebentar. Carilah orang-orang di jalan itu yang gak bisa Thanksgiving bersama keluarganya. Jadilah kita keluarga mereka hari ini. Amin. Jadilah kita keluarga mereka. Kalau perlu, misalnya kalau dia keadaannya sih masih bagus, pakai pakaian yang agak bersih, ajak dia ke restoran. Enggak amin lagi. Awasnya. Ajak dia ke restoran. Untuk dia menghangatkan badan sebentar, lalu saudara ajak makan. Atau saudara berikan sesuatu untuk Thanksgiving ini. Kaos kaki mungkin. Berharga buat mereka. Walaupun cuma a pair of socks. Betul tidak? Kalau mereka kedinginan, bagaimana mereka bisa? Malam terakhir, Selasa malam kami di San Francisco, saya nonton TV, berita tentang polisi-polisi yang saya nggak tahu di daerah mana, itu pasti diisi ya, karena salju banyak sekali. Nah ternyata ada satu kelompok polisi yang pekerjaannya mencari di luar satu kota, tapi yang daerah snow tebal sekali. Wah, itu live, shooting live, saudara. Ternyata polisi-polisi itu tugasnya mencari homeless yang nggak bisa ke kota dalam keadaan winter seperti ini. Ditemukan seorang ibu, kakinya sudah beku, saudara. Dia cuma berdiri di tengah salju itu. Lalu mobil polisi ini stuck kena salju, nggak bisa jalan. Dia harus tunggu bantuan cukup lama. Nah, apa yang dibuat oleh polisi ini ketika ibu itu ditanya, kamu kedinginan? Ya, hampir mati aku sudah di sini. Terus yang luar biasa, ini polisi. Dia duduk di salju, dia pangku ibu ini, dan dia buka sepatunya, ternyata tanpa kaos kaki. Yang saya kaget, sepatu pasti bau juga itu kaki. Dimasukkan ke jaketnya. Jadi di pangku tapi terbalik. Kamu masukkan kakimu ke dalam jaketku ini. Saya nggak tahu dia Kristen atau bukan itu urusannya. Tapi luar biasa, sambil nunggu bantuan, radio terus bunyi. Ada di mana kamu sekarang? Lalu ada motor salju itu yang datang untuk angkut ibu ini. Waktu saya lihat itu Thanksgiving ini, ternyata masih banyak orang yang punya hati. Nah, inilah kegelapan yang ada di sekitar kita, yang kita harus buat sesuatu untuk orang-orang ini. Saya ulangi, saudara mengaku Kristen akan sangat jahat kalau saudara tidak bisa menoleh ke kiri ke kanan. Ada orang-orang yang sedang perlu kasih itu. Ini yang dunia butuhkan, saudara. Belum lagi lihat fakta-fakta yang ada. Saya kalau Thanksgiving ini selalu membayangkan orang-orang yang di penjara juga, yang sudah dibuang oleh keluarganya karena kejahatan mereka lakukan. Coba renungkan, sejahat-jahatnya orang jahat itu, mereka masih butuh keluarga tidak? Masih butuh. Di dalam kejahatan orang, percayalah pasti ada sisi baiknya orang itu. Dan dalam keadaan Thanksgiving seperti ini, ketika orang kumpul keluarga semua, dan mereka nggak bisa kumpul keluarga, betapa perlunya kalau ada orang yang nengok mereka. Apalagi kalau mereka sudah bertahun-tahun keluarga nggak bisa datang. Kan biasanya penjara nggak di kota itu, bisa di state yang lain. Bisa bayangkan kalau kita bisa nengok mereka, mengunjungi mereka, kita nyatakan bahwa aku mau jadi keluarga buat kamu. Itulah kasih Yesus untuk orang-orang ini. Kembali ke ayat 2 Yesaya 60. Maka itu Kristen kita akan jadi Kristen yang just a religion kalau kita tidak pernah menyadari kegelapan yang luar biasa sedang menguasai bumi ini. Apa yang kita bisa buat? Ingat, tidak ada manusia seorang pun di dunia ini kecuali Tuhan Yesus yang berkata, akulah terang dunia. Betul enggak? Baca buku apa saja, baca tentang filosofi, tentang history, tentang apa saja, hanya Tuhan Yesus
yang pernah berkata, I'm the light of the world. Aku ini terang dari dunia ini. Gak ada yang lain. Lalu setelah murid-muridnya ada, dia menambahkan, kamulah apanya dunia? Terang dunia itu. Bayangkan kita ini terangnya dunia itu. Saya tanya kepada saudara sebuah ilustrasi ini. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang senang hiking atau senang jalan di hutan. Ada tuh orang-orang begitu. Bayangkan, kalau suatu hari saudara sekelompok orang dengan teman-teman jalan di hutan, tiba-tiba lampu yang saudara bawa padam. Mungkin kompas GPS saudara bawa juga nggak bisa nyambung ke satelit. Jadi saudara nggak tahu ini di sebelah mana, gelap. Kebetulan juga saat itu bulan tidak ada, bintang pun tidak ada. Ayo jujur, dalam kondisi gelap yang nggak tahu utara, selatan, timur, barat itu mana, tiba-tiba salah seorang dari saudara dari jauh ngelihat, ada cahaya di sana. Nggak kelihatan jelas itu rumah atau orang bakar api unggun atau apa. Tapi pertanyaan saya, begitu saudara lihat ada cahaya, muncul apa di hati saudara? Muncul apa? Harapan. Kenapa? Kalau lihat cahaya ada harapan. Ayo, siapa bisa? Ada kehidupan apa lagi? Yang monyet dan harimau nggak bisa nyalakan api masalahnya. Betul tidak? Jadi kalau ada cahaya pasti ada orang, bukan monyet. Nah masalahnya dengar. Tiba-tiba ada yang kena, wah itu kelompok perampok. Ayo jawab. Saudara lari atau tetap datang? Ayo jujur. Ternyata yang menyalakan api itu perampok. Ayo, lari tempat lain atau datang ke situ? Datang goblok. Lari. Walaupun perampok, kalau sudah desperate mau apa lagi? Betul enggak? Yang penting ada cahaya di situ. Berarti masih ada harapan. Nangkap enggak ilustrasi ini? Sekecil-kecilnya terang saudara, mungkin lagi bokek mungkin, atau lagi patah hati mungkin. Tapi kalau saudara punya cahaya itu, walaupun kecil sekali nyalanya. Ya, kalau ada orang Surabaya tahu, masih ingat kata mendrip. Ya, hampir padam. Ayo, orang yang dalam kegelapan melihat cahaya sekecil itu, timbul harapan tidak? Nah, berarti kalau saudara mengaku diri Kristen dan percaya Yesus, maka saudara tetap punya terang itu. Sehingga kalau ada orang-orang yang gak punya harapan dalam hidupnya dan ketemu dengan saudara, orang itu harus ada harapan karena ketemu saudara. Ini penting saudara, supaya mereka menemukan hidup itu. Dan itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bulan-bulan terakhir ini, kami suami istri dibuat heran dan kagum oleh Tuhan dalam memberikan pengharapan buat orang. Ya, akhir-akhir ini, bulan-bulan terakhir ini, Tuhan tuh banyak ketemukan kami dengan orang-orang yang betul-betul nggak diharapkan atau nggak sengaja. Dan bersyukur kalau Tuhan bisa memakai kami untuk menjadi harapan buat orang-orang itu. Saya masih ingat kalau di Indonesia, di semua airport ada portir, tahu? Yang orang angkat barang itu. Nah, akhir-akhir ini banyak Tuhan memakai kami untuk menolong anak-anak mereka. Saya nggak tahu bagaimana cara Roh Kudus bekerja, tapi ada saja yang Tuhan itu pakai cara ini. Maaf, saya cuma cerita ini. Mungkin saya satu-satunya pendeta di Indonesia ini yang sering diliput di TV, tapi bukan karena khotbah. Banyak pendeta di Indonesia yang masuk ke TV karena program Kristen, jadi karena khotbah. Saya sampai hari ini belum pernah satu kali pun ya ada TV yang ada yang minta ngundang cuma waktunya. Jadi saya tampil karena khotbah tidak.
Tapi banyak stasiun TV yang meliput tentang pekerjaan kami, yaitu ngurus sekolah-sekolah itu. Nah, rupanya ada beberapa portir itu yang pernah lihat saya di TV. Lalu waktu nunggu barang, ya udah. Nah, ini kebiasaan saya. Maka itu yang pelit bertobatnya. Ya, walaupun barang itu sebenarnya saya ini bisa ngangkat sendiri, tapi saya kebiasaan pakai mereka supaya mereka belum bisa dapat berkat. Nah, saya lihat kalau di airport itu kelihatan betul dari tasnya aja sudah LV atau apa, tapi pelitnya sampai setengah mati ngangkatin barang sendiri. Saya pikir ini orang kaya pelitnya seperti itu, berapa sih cuma ngongkosin mereka itu. Nah, kenapa saya walaupun barang itu kecil saya bisa angkat, saya tetap minta mereka supaya saya bisa interaksi dengan mereka. Kalau yang jemput saya lama nunggu, saudara, saya akan beri dia double. Kenapa? Karena nunggu itu badannya berharga. Kalau saya cepatkan naik mobil, kan dia bisa cari uang lagi. Nah, itu kebiasaan saya. Nah, ternyata ada beberapa portir itu yang pernah lihat saya di TV. Oh, bapak yang punya sekolah gratis itu. Nah, akhirnya saya ada pembicaraan, bagaimana anakmu? Ada yang cerita, dan saya banyak nyekolahkan anak-anak mereka juga. Juga cleaner-cleaner di toilet-toilet umum. Kalau saudara di mal-mal di kota besar di Indonesia. Nah, jadi banyak sekali. Jadi saya ini kalau kencing, saya nggak mau cuma kencing saja. Saya mau nangkap jiwa di situ. Dan biasanya cleanernya itu pasti kena. Loh, serius saudara, saya sempatkan waktu untuk ngomong sebentar dengan mereka. Woi, kalau saudara lihat kontak saya di handphone, banyak cleaner di mall ini, sopir taksi ini, anaknya portir ini, serius. Yang terakhir satpam. Saya belum lama diajak satu keluarga karena masalah anaknya makan itu pertama kali saya masuk restoran itu di Steve Plaza Indonesia itu Hyatt atau Hilton hotelnya. Hyatt, oh ya. Nah, di lantai 4 di atas lobi, wih, ada restoran. Kaget saya, saudara. Waktu saya lihat menunya saya kaget. Yang paling murah sup itu 800.000, Mbak. Ini makan bagaimana ini? Itu yang paling murah. Memang itu restoran mewah sekali. Nah, saudara, waktu saya masuk ke restoran itu ada security-nya. Nah, terus Roh Kudus ngomong sesuatu kepada saya dengan security itu. Ternyata dia orang Jawa. Lalu saya ajak dia ngomong bahasa Jawa. Nah, yang ngajak saya kaget, Bapak kenal ya? Enggak, baru tadi ini saya bilang gitu. Loh, kok sudah akrab? Dia bilang begitu. Nah, itu kebiasaan saya, saudara. Bukan sok mengakrabkan diri, tidak. Tapi saya ingin bangun jembatan dengan orang itu. Namanya Denny. Sangat muslim. Nah, saudara, akhirnya Tuhan jamah dia. Kemarin waktu saya mau berangkat, saya SMS dia. Ya, kamu jangan SMS ke nomor ini karena akan mati, saya akan ke Amerika. Nah, saudara, karena tiap hari dia pasti kontak dengan saya, dia cerita apa saja tentang hidupnya, tentang keluarga. Jadi saya ingin jadi berkat untuk setiap orang yang saya temui dalam hidup ini, sebisa mungkin. Maka itu kalau saya ke San Francisco, saya harus ketemu dengan saudara Yesus yang paling hina itu. Bertemu mereka itu sukacita yang luar biasa. Saya titip uang kepada mereka untuk Thanksgiving ini, tapi bukan hari ini, Sabtu kalau mereka kebaktian. Saya titip uang untuk beli sweater, belikan kaos kaki buat mereka. Karena Thanksgiving ini saya nggak bisa bertemu dengan mereka. Dan itu satu sukacita yang luar biasa. Hidup itu bisa berbagi. Sungguh kalau saudara nggak pernah kumpul mereka, saudara nggak pernah menghargai pentingnya kaos kaki, saudara. Betul nggak? Cobalah sekali-sekali jadi homeless, tidur gak usah semalam, 2 jam aja di park mana gitu dekat. Lu serius, supaya tahu rasanya seperti apa homeless itu. Banyak orang marah, mereka orang malas kenapa ditolong. Tunggu dulu, ada banyak alasan mereka itu jadi homeless. Ya, saya bisa jawab sekarang setelah ketemu mereka. Nah, biasanya orang-orang yang suka ngomongin plan homeless itu pasti yang paling pelit. Saya langsung tembak, sudah nggak usah banyak ngomong, kamu nggak akan memberi juga kok. Betul nggak? Yang komentar-komentar itu pasti yang pelit, nggak pernah beri. Maka itu nggak usah ditanggapi.
Alasan saja bilang orang malas kok ditolong. Kamu yang malas nolong masalah. Betul gak? Kamu yang malas nolong, ngomel lagi orang lain nolong. Maka itu yang pelit-pelit bertobat, saudara. Karena kegelapan itu sedang makin jahat sekarang ini. Saya yang belum berhasil sampai hari ini, saudara, itu masuk ke penjara anak-anak di Tangerang. Saya tuh coba maksa masuk, hati saya nggak tahan. Sekali saya pernah masuk, nggak sampai 1 jam saya keluar lagi. Kenapa? Begitu saya lihat ratusan kalau nggak ribuan anak-anak kecil-kecil di penjara karena kejahatan. Saya pengen bisa bawa pulang mereka semua ke rumah saya. Karena saya tahu mereka berbuat jahat itu pasti orang tuanya nggak bertanggung jawab. Maka itu saya nggak tahan. Berapa kali ada yang ngajak saya bilang, aduh maaf, kalau ke penjara anak-anak saya paling tidak bisa. Juga sama, satu-satunya rumah sakit yang saya nggak pernah bisa kunjungi itu RCCM Mangunkusumo itu. Kenapa, saudara? Sekali saya masuk, aduh, saya langsung keluar. Saya belum pernah melihat rumah sakit seperti RSCM. Dengarkan baik-baik. Itu di teras, tahu masih ngeterasnya. Ratusan orang pasien diinfusi situ. Saya pertama bingung, kenapa mereka ada di teras ini? Ternyata mereka itu orang-orang miskin yang harus tiap 2 hari sekali, seminggu 2 kali itu periksa. Tapi rumah mereka itu jauh. Nah, kalau mereka harus bolak-balik naik angkot turun berapa kali, mati ini orang. Dengan infus harus bolak-balik naik angkot. Jadi mereka juga nggak bisa punya uang untuk sewa kamar di sekitar RCM itu, kan mahal juga. Akhirnya mereka ya tidur aja di teras itu. Yang ngeri kalau hujan, kan airnya nyiprat. Di situ mereka pakai tutup apa yang bisa dipakai. Boleh seng, boleh terpal, boleh triplek. Itu ngeri sekali. Di situ saya bilang saya nggak bisa buat apa-apa. Saya nggak sanggup untuk lihat mereka. Saudara tinggal di Philadelphia, South Philly, kita tahu daerah apa. Jangan suka salahkan mereka kalau mereka mabuk, di jalannya miring-miring, lalu ngoceh-ngoceh. Jangan suka salahkan mereka. Pasti mereka punya alasan untuk buat seperti itu. Nah, alasan itu bukan urusan kita. Kalau mereka saat itu lapar, saudara berhak untuk membuat mereka kenyang. Oh enggak, amin lagi. Duh, pelit sekali sini orang-orang. Belajar berbagi. Tolong yang kulkasnya di rumah penuh dengan makanan, awas. Apalagi sudah sampai expirednya 2 tahun yang lalu, masih di situ, bertobat, saudara. Keluarkan, bagikan. Ada mereka, toh saudara juga nggak makan. Awas yang suka nyusup, tahu nyusup, enak, suka ngumpukin makanan-makanan yang nggak dimakan juga. Untuk harus dilihatin aja di situ ngapain. Bertobat itu yang pelit-pelit itu. Pulang dari sini bongkar lemari es saudara. Oh, amin. Kosongkan. Ngapain? Lebih baik beli yang segar. Bagikan itu pada mereka yang perlu, orang-orang di sekitar saudara. Nah, itulah tugas kita. Amin. Untuk menyatakan dan berbagi kasih itu. Dan percayalah, kalau kita membuka diri kita, maka orang-orang itu akan mengalami zaman kasih Tuhan yang sangat hebat. Itu yang Tuhan Yesus rindukan. Lanjut ayat 2, Yesaya 60. Tetapi terang Yahweh terbit atasmu. Dan apanya lagi? Kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Lalu apa yang terjadi? Kalau kegelapan yang begitu gelap, tadi ingat ilustrasi, kalau kita tersesat di hutan, lalu cuma kelihatan cahaya kecil saja, ada harapan, seperti itu kita. Lihat ayat 3. Dampaknya ini hebat, saudara. Siapa disebut pertama ayat 3? Bangsa-bangsa. Bagaimana? Ya, berduyun-duyun. Apa kata lain berduyun-duyun? Apa bedanya dengan orang baris? Ayo, apa bedanya berduyun-duyun dengan orang baris? Bukan, gak teratur jumlahnya.
Loh betul nggak? Kalau berduyun jumlahnya itu pasti banyak, bukan baris. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, karena semua orang pasti akan cari terang. Dan siapa lagi? Raja-raja juga datang kepada cahaya yang terbit bagimu. Saudara, seharusnya gereja tidak perlu sibuk-sibuk mencari jiwa yang belum diselamatkan. Karena menurut ayat ini, kalau terang itu terbit atas kita, mereka yang datang sendiri. Katakan amin. Mereka yang datang sendiri, maka itu berduyun-duyun. Itu luar biasa yang saya saksikan tadi. Akhirnya orang-orang itu yang datang kepada saya, padahal saya nggak kenal mereka. Karena ada terang yang terbit di hidup saudara, maka orang-orang itu pasti datang. Ayat 4, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Wah, ini hebat. Mereka berapa? Semua datang berimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Hebat sekali kalau Tuhan sudah mulai bekerja dalam hidup kita. Sungguh datang orang-orang itu, saudara, dan kekayaan dari bangsa-bangsa akan datang. Kira-kira sudah senang gak kalau jadi Kristen seperti ini? Ayo jawab, senang gak jadi Kristen seperti ini? Teman-teman, orang-orang itu datang sendiri karena terang itu terbit. Ini janji yang luar biasa yang Tuhan buat atas kehidupan kita. Hebat sekali. Maka itu mulai hari ini, dalam pertemuan kita di Thanksgiving Day ini, siapkan diri, saudara akan dipakai Tuhan luar biasa. Nah, Yesaya 60, 61 dan 62 itu satu paket, saudara. Dan ini hebat sekali. Ya, saya akan ajak lihat pasal 61. Tadi tentang Sion, sekarang pun Sion. Yesaya 61, Roh Yahweh Tuhan ada padaku, oleh karena Yahweh telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku. Perhatikan ini. Inilah ayat yang saya pakai untuk mendirikan homeless ministry di California. Waktu itu saya bicara kepada beberapa orang Indonesia pengusaha ini loh. Kalau Roh Kudus Yahweh ada pada kita dan Dia mengurapi kita. Maaf, hampir semua gereja karismatik mengajarkan tentang urapan Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus hanya untuk diri sendiri saja. Wah, aku diurapi. Wah, aku hebat bisa doakan orang yang ngeblak. Bukan itu. Saudara, perhatikan ayat ini, apa yang terjadi kalau Roh Kudus Tuhan atas hidup saudara. Ya, dampaknya luar biasa. Perhatikan. Ia telah mengutus aku untuk apa? Baca, untuk apa? Menyampaikan good news, kabar baik kepada satu. Siapa? Orang-orang sengsara. Banyak enggak orang seperti ini di sekitar kita? Banyak. Dua, untuk merawat apa? Orang yang remuk hatinya. Banyak enggak mereka di sekitar kita? Banyak. Yang ketiga, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Banyak. Kita melihat itu. Dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Banyak orang-orang itu ada di sekitar kita. Supaya kita tahu bahwa tugas kita menyatakan Yesus kepada orang-orang itu. Maka itu cari orang-orang seperti itu ada di sekitar kita. Pasal 62-nya masih Sion juga. Judulnya kan Sion, ini gereja semua. Judulnya keselamatan Sion yang akan datang dengan segera. Gereja akan jadi penyelamat. Haleluya. Oleh karena gereja, saya ganti kata itu, aku tidak dapat berdiam diri. Jadi Bapa di surga itu
gelisah hatinya kalau melihat gereja nggak buat apa-apa. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai apanya? Baca sampai apanya? Kebenarannya ngapain? Bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluk. Apa yang terjadi kalau itu muncul? Ayat 2, maka bangsa-bangsa. Nah, kembali diucapkan bangsa-bangsa akan apa? Melihat kebenaranmu. Dan siapa lagi? Semua raja. Semua raja. Jadi nggak cuma raja-raja, semua akan apa? Melihat kemuliaanmu. Dan apalagi? Oh, hebat, menyebut saudara dan saya dengan nama yang baru. Kristen tidak boleh hidup hanya untuk diri sendiri. Katakan amin. Sampai bulan November 2012 ini, dari Januari yang lalu, siapa yang belum pernah berbagi, baik waktunya, baik barang-barang saudara, baik uang saudara, yang saudara belum bagikan pada orang lain. Jadi selama 11 bulan 23 hari di hari ini, saudara hanya hidup untuk diri sendiri saja. Bertobat hari ini, bagikan. Saudara, saya punya kebiasaan sudah hampir 40 tahun ini saya lakukan. Maka itu Tuhan memberkati saya luar biasa. Saya kalau bisa belanja untuk keperluan saya sendiri, sekian misalnya, maka saya akan memberi entah berapa jam setelah itu atau besoknya. Pokoknya begitu saya ada kesempatan memberi, setelah saya belanja untuk saya sendiri, baik untuk makan, untuk apa saja, saya pasti tambahkan 50% dari itu. Jadi misalnya begini, hari ini saya menghabiskan $75 untuk keperluan saya. Maka the next, bukan bulan depan, tidak, berikutnya kalau saya ketemu orang dan saya harus memberkati orang, maka saya akan berkati 300 sekian belas dolar. Pokoknya saya tambah 50%. 75 tambah 125. Nggak sampai dong. 125. 100 ya, segitu. Saya selalu tambahkan 50% sampai hari ini. Minggu-minggu pertama saya menikah, istri saya kaget. Hah? Begitu cara kamu hidup? Iya. Dan itu sudah kebiasaan saya dari dulu. Selalu begitu. Dan Tuhan luar biasa. Maka itu saudara, belajarlah untuk hidup jadi berkat. Amin. Karena itu tanggung jawab dan tugas kita. Ayat terakhir, Roma 14 ayat yang ke-7. Jujur ya, setelah ini harus dilakukan. Kalau saudara nggak mau melakukan, lebih baik nggak usah baca supaya nggak berdosa. Oh, serius saya ngomong. Kalau saudara mau baca ayat ini dan tidak melakukan, maka saudara berdosa. Ya, siap melakukan nggak? Amin. Jujur ya. Ingat Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tahu nggak melakukan, maka kamu berdosa. Ini penegasan dari Tuhan Yesus. Sudah, Roma 14 ayat 7. Sebab berapa orang? Tidak ada seorang pun. Jadi boleh ada atau tidak? Tidak boleh ada. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita, yang saya tambahkan kata, yang mengaku Kristen boleh hidup untuk dirinya sendiri. Gak boleh. Arti kata lain apa? Hidup untuk diri sendiri. Egois. Kita yang mengaku Kristen tidak boleh egois. Satu-satunya kelompok orang yang paling nyata kalau dia egois itu pasti teroris. Kok bisa? Jangan lihat teroris itu. Kalau dia ingin merubah hidup orang, kenapa dia bunuh orang? Dan dia bunuh orang pakai dirinya sendiri lagi. Itu kan orang egois nih, Bu. Iya atau tidak? Kenapa dia nggak bisa punya pikiran terbalik? Kalau dianggap orang-orang itu jahat, kenapa dia nggak merubah orang lewat hidupnya? Kenapa harus membunuh orang? Ngerti nggak logikanya, saudara? Maka itu kalau saudara egois, engkau teroris gitu aja sudah. Karena teroris itu hanya hidup untuk dirinya sendiri. Kenapa? Nanti kita lihat ayat yang ke-8. Ayat 7 saya selesaikan.
Dan tidak ada seorang pun yang ayat 7-nya mati untuk. Nah, apa kata lain mati untuk diri sendiri? Jawab. Apa kata lain mati untuk diri sendiri? Bukan berkorban enaknya. Mati untuk diri sendiri, kalimat lainnya apa? Bunuh diri. Ngele tuh ngomong gitu aja kok. Jadi mati untuk diri sendiri itu namanya bunuh diri. Maka firman ini berkata, barang siapa egois, dia sedang bunuh diri. Orang bunuh diri masuk neraka atau masuk surga? Kenapa? Ya dosanya apa? Kenapa? Iblis bukan. Bukan itu, gampang kok. Kenapa orang bunuh diri masuk neraka? Ya karena dia bunuh dirinya sendiri. Dia seorang pembunuh. Walaupun nyawanya sendiri yang dihilangkan, itu hukumnya membunuh, goblok. Aduh, susah bener sih artinya ini. Maka itu kalau saudara egois, saudara bunuh diri. Ingat itu baik-baik. Nah, orang egois itu sama dengan pelit. Jadi ingat ya, egois itu sama dengan bunuh diri. Jangan lupa ayat 8. Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Bapa kita, Tuhan. Dan jika kita mati, ayo baca, kita mati untuk Tuhan juga. Jadi baik apa dan apa, hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan Yesus. Nah sekarang tanya, saya hidup untuk siapa? Yang sedang pacaran pasti hidup untuk pacarnya. Kerja 3 shift untuk pacarnya, mati.